Halo Kak Safira, aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan life purpose buat kakak dengan pertanyaan yang intinya itu heran, kenapa orang-orang MPD ini selalu nyerang kakak? Capek banget. Apakah aku akan terus nge-track orang-orang seperti itu? Jadi kemungkinan kakak bertemu dengan orang-orang MPD itu ya nggak cuma di pekerjaan yang sekarang ya, yang kakak ceritain ini, yang kakak memutuskan resign, tapi mungkin dulu-dulunya pernah dari kecil, mungkin dari zaman sekolah, mungkin dari zaman bekerja di tempat lain, mungkin itu kayak bertemu dengan orang-orang semacam ini ya. Dan kakak akhirnya bingung, kenapa sih kok mereka tuh kok nyerang aku terus, itu kenapa? Kenapa kok hidup mempertemukan aku dengan orang-orang seperti itu, mungsuhan lagi. Ace of Pentacles, kartu yang pertama, kartu yang kedua Two of Wands, kartu yang ketiga Four of Pentacles, kartu yang keempat Eight of Wands. Nah, di kartu yang pertama ini, cara kakak untuk bertemu dengan orang-orang MPD, memiliki rekan orang-orang MPD ternyata adalah bekal untuk kesuksesan kakak. Ini adalah suatu stage yang harus kakak lewati, suatu stage yang mungkin masih akan berulang-ulang ya, karena ini sepertinya life purpose-nya belum tercapai. Jadi selama kakak bisa untuk bukan menguasai, berdamai, bisa ngeblend sama orang-orang MPD, nanti kakak akan mendapatkan kesuksesan. Karena di sini tuh ketika kakak nanti akhirnya ada di suatu kondisi untuk memilih, kakak akan banyak memilih orang NPD ternyata ke depannya. Orang-orang NPD ini kan banyak di antara mereka yang sebenarnya jadi NPD karena memiliki kesuksesan yang tinggi. Contohnya mungkin kayak Ahmad Dhani. Ya banyak yang waras, tapi kedepannya mungkin kakak akan bertemu dengan orang-orang seperti itu yang membuat kakak terpaksa atau dengan kesadaran untuk memilih berada di sisi mereka, karena keuntungan-keuntungan yang mereka berikan jauh lebih besar lagi daripada dari orang-orang normal. Jadi berani bayar mahal mungkin buat jasa kakak, terus berani ngasih karir yang bagus mungkin buat kakak kalau ternyata yang NPD ini adalah bosnya. Sehingga ketika di sini kakak bisa mewujudkan kesuksesan kakak, mewujudkan perdamaian atau kayak apa ya, Ace of Pentacles itu secara nyata bisa baik-baik aja sama orang-orang NPD. Ya pilihan-pilihan kehidupan kakak jadi akan lebih banyak gitu. Pilihan-pilihan kehidupan kakak akan lebih banyak pilihan-pilihan kehidupan kakak akan lebih banyak, dan itu justru akan bisa menyembuhkan diri kakak sendiri. Jadi mungkin kakak juga ada masalah-masalah sebenarnya yang akan bisa selesai trauma-trauma kakak itu ketika kakak bisa menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang MPD. Jadi kayak ya udahlah, mereka memang kayak gitu, mau digimanain lagi juga nggak bisa, mau diatur juga nggak bisa, mau di benerin juga itu bukan wewenang kakak, terlalu jauh kalau mau ke sana. Sehingga justru dengan bisa berdamai sama mereka itu kakak berdamai sama diri kakak sendiri nih. Jadi kakak perlu mencari lagi lebih dalam ke diri kakak, punya trauma apa sampai ketemu sama orang-orang MPD. Ya kalau aku kasih bocoran dikit, traumanya mungkin sama ayah. Sosok ayah bisa, tapi bisa juga kayak sosok seorang pria yang dominan banget dalam kehidupan kakak dulu. Sosok yang tegas, sosok yang otoriter, sosok yang bertanggung jawab, tapi dia NPD, pengen selalu benar. Dan ini tuh kayak akhirnya membawa trauma ke kakak, sehingga kakak menarik orang-orang yang seperti itu juga. Sehingga ketika kakak bisa berdamai dengan salah satu aja, itu nanti kakak malah bisa menyembuhkan semua trauma-trauma kakak. Jadi memang mungkin orang-orang MPD ini dikirimkan ke dalam kehidupan kakak untuk memberikan kakak
waktu, memberikan kakak kesempatan untuk menjaga diri kakak sendiri agar bisa sembuh. Nah, selama ini kalau mereka terus nyerang kakak, mereka terus membuat kakak jengkel, kakak melihat mereka itu sebagai apa? Apakah kakak melihat mereka sebagai seseorang yang serakah? Ini kan seorang serakah ya, ini kayak semuanya pengen dipegang sampai dia nggak bisa gerak, membuat mereka seperti merasa mereka itu seperti seseorang yang ingin menguasai kakak, merasa mereka itu seseorang yang pelit mungkin, orang yang tamak mungkin, orang yang posesif mungkin. Tapi coba sudut pandangnya dirubah, anggap orang yang nanti ketemu sama kakak, NPD baru sama kakak adalah jalan kakak untuk menemukan kesembuhan, sehingga nanti siklus ini bisa berakhir. Karena mungkin sosok ini nggak bisa menyembuhkan kakak, entah orangnya yang udah nggak ada, entah apapun yang terjadi sama orang ini, atau mungkin kakak sudah lupa ini orangnya siapa, namun luka hatinya itu masih berbekas sehingga dikirimkan orang-orang lain untuk bisa menyembuhkan kakak. Nah, di sini kan tadi aku bilang pilihan bahwa nanti mungkin ke depannya untuk mencapai kesuksesan kakak harus memilih bekerja sama dengan orang NPD. Ketika kakak sudah sembuh, kakak tidak akan merasa orang NPD itu sebagai suatu halangan lagi, sehingga kakak bisa jadi lebih sukses lagi gitu ya. Kemudian outcome-nya adalah Eight of Wands. Di sini menunjukkan bahwa dalam kasus kakak sama orang NPD ini, kakak mesti bisa untuk bertindak dengan cepat, yang mungkin dengan cara berpindah, mungkin dengan cara merubah pola pikir, mungkin dengan cara merubah komunikasi. Karena kalau sama orang NPD ini ditahan-tahan, ya nggak akan kelar. Jadi semua yang kakak rasakan ya bukan di perasaan yang personal banget juga sih kalau di pekerjaan ya. Semisal kakak punya ide, semisal punya hal yang mau diomongin, ya langsung aja diomongin sama mereka gitu. Tidak usah memaksakan keadaan agar mereka berubah, tidak usah memaksakan keadaan agar mereka jadi baik sama kakak. Fokus ke diri kakak sendiri dan sambil dicari penyembuhan yang bisa kakak dapatkan dari orang lain, walaupun bukan mereka yang benar-benar melukai kakak dulu. Aku akan membuka kartu tentang apa yang mesti kakak tahu dalam kondisi ini. Nah, ini kita punya Judgment, kita punya Seven of Pentacles, kita punya The Emperor. Yang mesti kakak tahu di sini adalah kalau kakak mengambil tindakan-tindakan yang keras ya, Judgment sama The Emperor itu, tujuan yang kakak dapetin malah nggak dapat gitu. Jadi semisal kakak ingin melawan NPD dengan kuantitas, nggak menang. Ingin melawan NPD dengan judgment, dengan ego, dengan menyalah-nyalahkan dia, kakak juga nggak akan menang gitu. Jadi di sini nggak usah berusaha untuk melawan. Jadi ya jangan dilawan orang NPD-nya, yang dilawan apa ya, diri sendiri. Trauma-trauma kakak sendiri. Belajar untuk bukan memaklumi, belajar untuk memaafkan diri kakak sendiri apabila kakak mengambil keputusan yang salah hingga akhirnya kakak itu tersiksa sama kondisi si NPD. Atau mungkin ketika dia menfitnah, ketika dia ngomporin orang-orang lain gitu ya ngambil tindakan yang cepat aja, kayak segera dilupakan. Terus ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Terus ya coba dikomunikasikan sama dia. Ini kalau dalam urusan pekerjaan ya, kalau personal mungkin susah. Kalau mungkin nanti kakak bertemu NPD secara personal, ya apapun yang terjadi saat itu cepat-cepat dikomunikasikan biar tidak terlarut-larut. Dan di sini yang mesti kakak tahu, memang hasil dari penyembuhan kakak ini juga nggak cepat nih. Ini ibarat seorang petani, dia nyangkul, dia nanem, wah ternyata udah berbuah tapi yang bisa dipanen cuma 1. Dia sibuk merenungi 6 yang tidak dia dapatkan daripada 1 yang sudah dia dapetin nih. Begitupun kakak, gak cuman masalah sama orang NPD, tapi masalah-masalah sama orang lain juga.
di kartu ini bilang kalau nggak bisa kakak untuk mengontrol banyak orang, mengontrol orang lain. Ya bukan berarti kakak MPD ya, tapi di sini aku lihat ada kecenderungan kakak itu di emperor nih. Emperor itu ingin berkuasa. Kaisar itu pengen berkuasa, pengen divalidasi kalau dia mampu, pengen jadi penentu ujung yang kalau ngambil keputusan set gitu orang-orang langsung bilang wah iya bener-bener. Nah ada kecenderungan kayak gitu, tapi jangan lupakan kalau orang-orang lain juga punya ego, orang-orang lain juga pengen dilihat. Jadi lebih wise aja untuk menaruh tempat pertarungan kakak itu di mana. Kalau memang masih akan tertarik, ada orang-orang MPD yang tertarik ke kakak untuk menyerang kakak, jangan dijadiin musuh, dijadiin mereka sebagai ajang untuk menyembuhkan luka batin kakak. Terus yang mesti kakak lakukan adalah nih kita punya Four of Wands, kita punya King of Pentacles, kita punya Knight of Cups. Nah, terkait sama orang-orang MPD yang ini kayaknya kartunya lebih ngebahas ke pekerjaan ya, karena itu yang yang dinotis sama kakak. Apa yang mesti dilakukan? Carilah pergaulan yang lebih luas. Nih, datang-datang ke pesta bisa, datang-datang ke acara yang rame. Ini kan sebenarnya orang nikah ya, tapi nggak bilang kakak nikah aja gitu, enggak. Tapi lebih berbaur ke masyarakat yang lebih luas. Terus cari duit yang banyak. Cari duit yang banyak, nanti dari situ hati kakak akan menjadi tenang nih. Ya memang salah satu ketenangan hidup adalah cari duit yang banyak ya. Tapi di sini lebih ke kakak itu bakal lebih ayem, bakal lebih tentrem kalau memang mendapatkan kekuasaan dalam segi materi, bukan hanya kekuasaan dalam segi karir, jabatan atau gimana. Jadi ya yang pertama mungkin coba nabung ya, nabung. Ketika sudah punya 2 digit, 4 digit, 3 digit gitu, mungkin kakak udah mulai merasa tenang. Nah ketika kakak merasa tenang itu, mau ada orang MPD kayak gimana juga kakak nggak akan goyah, karena dalam hati kakak ada perasaan alah lu ngomong gini-gini gue beli lu gitu kan. Jadi bisa ada rasa kemantapan seperti itu dalam hati kakak. Ya nggak masalah juga sih, tapi yang bijak ya, jangan sampai karena ingin nabung dan segala macem terus akhirnya malah diri sendiri susah, kurang mencukupi kebutuhan diri sendiri kayak gitu ya jangan. Cuman memang di sini ya disarankan kalau di kerjaan ya udah cari uang aja, cari uang, yang sabar. Kalau ada orang MPD di mana aja ada, habis itu move, tinggalin, nggak usah terlalu terbawa perasaan dengan orang-orang yang MPD yang ada gitu. Ini juga sebenarnya adalah kartu penyembuhan. Lihat di sini ada air, ini si kesatria ini mau nyebrang dari satu tempat ke tempat yang lain tapi masih ragu-ragu. Jadi di sini jangan ragu-ragu untuk berpindah fase kehidupan. Dan kakak mungkin bisa pindah fase kehidupan kalau ini nih, kalau kakak udah punya duit banyak, dengan apa? Bikin usaha sendiri. Kakak jadi kalau ada orang yang gak kakak suka, tendang. Jadi memang kakak dalam hidup ini butuh kekuasaan, dan untuk mengalahkan orang MPD itu bukan dengan jabatan, bukan dengan ego, tapi dengan duit gitu. Kalau kakak udah punya duit yang banyak, kalau kakak udah terpuaskan validasinya di sana, kakak kan bisa mengalahkan orang-orang MPD itu secara nyata. Namun kalau secara emosionalnya ya di sini penyembuhan diri, healing yang benar, menerima kondisi yang ada dan lain sebagainya, hingga nantinya ini sisi orang-orang MPD ini justru akan bisa kakak manfaatkan untuk mencapai kejayaan kakak sendiri. Karena memang mungkin kedepannya kakak masih akan bertemu dengan orang-orang yang MPD, tapi kalau di kartu ini yang aku lihat adalah bukan lagi sebagai sosok-sosok yang menyerang kakak, tapi justru sosok-sosok yang bisa kakak manfaatkan untuk kemakmuran kakak ke depannya gitu. Jadi selama sekarang mungkin masih satu grade sama orang-orang yang MPD, dalam jabatan yang sama, dalam pekerjaan yang sama, itu ya dianggap sarana latihan untuk lebih memahami sikap mereka, untuk lebih tahu bagaimana cara omongan-omongan kakak didengerin sama mereka, untuk tahu gimana caranya bisa akur sama mereka, untuk tahu gimana caranya
dalam tanda kutip memanipulasi mereka agar mereka malah bisa mengikuti kata-kata kakak, karena mungkin nanti kesuksesan kakak itu datang dari orang MPD juga. Sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana cara kakak melihat mereka, bagaimana cara kakak menempatkan diri, bagaimana cara kakak memanfaatkan kondisi yang ada sehingga krisis malah akan menjadi kesempatan. Jadi begitu Kak Safira. Semoga bisa dipahami, maaf kalau belibet. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.